pahlawan kebangkitan. Hubungan saling menghidupkan dan saling mematikan antara pahlawan dan lingkungannya, antara tokoh dan peradabannya, akan melahirkan kenyataan ini. Dalam sejarah setiap peradaban, sebagian besar pahlawan muncul pada dua potongan masa. Satu pada masa kebangkitan, dan satu lagi pada masa kejayaan. Setelah itu, datanglah masa keruntuhan, zaman kevakuman, zaman tanpa pahlawan, dan zaman peradaban yang mandul, yang tidak melahirkan para pahlawan. Apakah yang terjadi pada zaman kebangkitan? Apa pula yang terjadi pada zaman kejayaan? Marilah terlebih dahulu kita memeriksa kenyataan sosial masyarakat manusia pada masa kebangkitannya. Kekuatan utama yang menggerakkan masyarakat pada masa kebangkitan adalah kecemasan. Inilah mata air yang memberikan mereka energi untuk bergerak dan bergerak, melangkah tertatih-tatih sembari jauh dari bangun, meraba dalam ketidakpastian, namun mereka bergerak. Mereka semua dirundung kecemasan karena jarak yang terbentang jauh antara idealisme dan realitas, antara harapan dan kenyataan. Mereka merasakan jarak yang terbentang jauh, maka mereka menjadi cemas, dan kecemasan itulah yang menggerakkan mereka. Boleh jadi sebuah bangsa terjajah dan menderita, tetapi mereka tidak merasakannya. Maka mereka tidak cemas, maka mereka tidak bergerak. Kenyataan inilah yang kita temukan pada masa penjajahan dahulu. Bangsa kita, bangsa Indonesia, dijajah selama 350 tahun. Waktu yang terlalu lama. Kesabaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebab penjajahan tidak selalu dirasakan sebagai penderitaan. Selama masa-masa yang pahit itu, ada banyak generasi yang merasa tidak sedang menghadapi masalah tertentu, yang merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Mereka mungkin orang-orang soleh, bekerja dan berkeluarga, tetapi hidup di bawah kekuasaan penjajah, namun tidak merasakannya sebagai sebuah masalah. Itulah masalahnya. Senjang antara penderitaan dan perasaan tentang penderitaan itu, sebagian orang merasakannya, tetapi yang lain tidak merasakannya. Yang merasakannya akan didera oleh kecemasan. Yang tidak merasakannya akan bersikap dingin terhadap penderitaan itu. Yang merasakannya biasanya akan bergerak, biasanya juga akan menjadi pahlawan. Yang tidak merasakannya biasanya orang-orang awam atau kolaborator penjajah. Biasanya tidak akan bergerak sampai arus besar perlawanan datang menghanyutkan mereka semua. Begitulah kita menyaksikan Cokro Aminoto, Agus Salim, dan para pejuang kemerdekaan bergerak melakukan perlawanan. Mereka merasakan kesenjangan itu. Mereka cemas. Maka mereka menjadi pahlawan. Itulah yang terjadi di seluruh dunia Islam dan dunia ketiga selama abad 20 tahun. Munculnya para pahlawan kebangkitan yang menemukan gairah perlawanan dari kecemasan. Sebab
itulah potongan zaman mereka. Itu pula permintaan zaman mereka. Dan itu pula kehendak zaman mereka. Dan oleh sebab itu, pahlawan tidak akan pernah tinggal diam karena merasakan getirnya sebuah kecemasan dalam dirinya. Pahlawan tetap adalah pahlawan. Mereka takkan pernah mati di kandung zaman. Sekarang kita atau kamu yang melawannya. Sekian.